Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang paling kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7 yang dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Dan dari abad ke-7 itu sampai ke-13 Masehi, kerajaan Sriwijaya pernah dipimpin oleh beberapa raja-raja berikut ini. Dapunta Hyang Srijayanasa. Dapunta Hyang Srijayanasa adalah Maharaja Sriwijaya yang pertama yang dianggap sebagai pendiri Sriwijaya. Ia berkuasa sekitar seperempat terakhir abad ke-7 hingga awal abad ke-8, tepatnya antara kurun 671 Masehi hingga 702 Masehi. Maharaja Rudra Wikraman adalah salah satu raja dari kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 yang mengirim dua utusannya ke Tiongkok. Namanya tertulis dalam kronik kitab dinasti Tang Baru, Shen Tangsu. Ia memimpin sejak 728 hingga 775 Masehi. Maharaja Wisnu adalah seorang raja dari Wangsa Sailendra yang dipercaya telah berhasil menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Pemerintahannya terjadi pada tahun 775 hingga 782 Masehi. Selanjutnya, Sri Indrawarman merupakan seorang Maharaja Sriwijaya yang namanya dikenal dalam kronik Tiongkok sebagai Sili Topamo. Ia berkuasa sejak 702 Masehi hingga 728 Masehi. Ada dua raja yang terkenal dan sering kita dengar, yaitu Raja Dapunta Hyang Srijayanasa dan Raja Balaputradewa. Sri Maharaja Samaratungga adalah raja kerajaan Medang dari Wangsa Sailendra yang memerintah pada tahun 792 hingga 835 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samaratungga lebih mengedepankan pengembangan agama dan budaya. Pada tahun 825, dia menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur yang menjadi kebanggaan Indonesia. Sri Maharaja Balaputradewa adalah anggota Wangsa Sailendra yang menjadi raja kerajaan Sriwijaya yang memerintah sejak tahun 860 hingga 960 Masehi. Sri Maharaja Udayaditya Warmadewa merupakan seorang Maharaja Sriwijaya yang namanya dikenal dalam kronik Tiongkok pada masa dinasti Song sebagai Seli Hautasya yang memerintah dari tahun 960 hingga 988 Masehi. Sri Maharaja Chudami Warmadewa, seorang Maharaja Sriwijaya yang namanya dikenal dalam kronik Tiongkok sebagai Seli Chula Wunifuma Tianhua yang telah memerintah dari tahun 988 hingga 108 Masehi. Sri Maharaja Wijayatungga Warmadewa merupakan seorang Maharaja Sriwijaya yang namanya dikenal dalam kronik Tiongkok sebagai Seli Malapi. Sri Maharaja Sangrama Wijayatungga Warmadewa merupakan seorang Maharaja Sriwijaya dan dianggap Raja Sriwijaya yang berdaulat terakhir atas wilayahnya. Sri Dewa. Ia memerintah tidak lama setelah berbagai wilayah Sriwijaya diserang oleh Raja Rajendra I dari dinasti Kola pada tahun 1025 Masehi, yang mana Raja Sangrama Wijayatunggawarman
dari Sriwijaya berhasil dikalahkan. Sri Matrailoka Raja Maulibhusana Warmadewa merupakan seorang Maharaja Melayu di Dharma Sraya dan dianggap juga sebagai Maharaja Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad ke-9 hingga 10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, di antaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Ada beberapa faktor yang mendorong Sriwijaya menjadi kerajaan besar, yaitu yang pertama, letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan. Kedua, kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia. Ketiga, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina, karena dengan itu telah memberikan kesempatan kepada Sriwijaya untuk berkembang sebagai negara maritim yang menggantikan Funan. 4. Sriwijaya mempunyai kemampuan untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara dan memaksanya singgah di pelabuhan-pelabuhan. Penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya yang terakhir yaitu dikarenakan adanya perkembangan efek Islam. Beberapa kerajaan bercorak Islam ibarat Malaka, Samudra Pasai, dan kerajaan Aceh mulai menguasai sebagian wilayah Sriwijaya. Pada kesannya hal ini semakin membuat kerajaan Sriwijaya tak percaya terhadap perkembangan zaman. Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini menyebutkan tentang pembuatan Taman Sri Kesetra atas perintah Raja Dapun Tahyang. Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini ditemukan di daerah pedalaman Jambi yang menunjukkan penguasaan Sriwijaya atas daerah itu. Prasasti Ligor. Isinya menerangkan bahwa kerajaan Sriwijaya mendirikan sebuah pangkalan di Semenanjung Malaya, daerah Linggor, untuk mengawasi pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini berada di Lampung Selatan yang isinya sama seperti Kota Kapur. Prasasti Telaga Batu. Menurut para arkeologi, prasasti ini digunakan untuk pelaksanaan upacara sumpah kesetiaan dan kepatuhan para calon pejabat. Candi Muara Takus. Candi ini sudah ada sejak zaman keemasan kerajaan Sriwijaya dan menjadi salah satu pusat pemerintahan kerajaan tersebut. Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Indonesia di tepi Batanghari. Candi Bahal. Candi Bahal atau Candi Portidi atau Biaro Bahal merupakan kompleks Candi Buddha. Yang terakhir, Gapura Sriwijaya. Gapura Sriwijaya terletak di Dusun Rimba, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Demikian sejarah singkat dari Kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.